sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini Allah karuniakan rahmat dan keberkahan. Siang ini Bapak Ibu insya Allah kita sedang berada pada lapis-lapis keberkahan. Bahkan lapis-lapis ijabah. Yang pertama barokahnya majelis ilmu. Kata Nabi SAW, Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya di majelis ilmu itu tercurah-curah sakinah dan rahmat dari Allah. Maka kata para ulama, majelis ilmu itu salah satu momentum doa seorang hamba diijabah. Lapisan yang kedua, barokahnya hujan ya Bapak Ibu. Di luar sedang hujan, dan ketika hujan turun artinya rahmat Allah sedang turun. Juga hujan turun itu momentum doa seorang hamba diijabah. Dan yang ketiga yang paling spesial, Bapak Ibu sekarang sedang dalam keadaan berpuasa. Kita semua tahu orang yang berpuasa sampai dia berbuka maka doanya tidak tertolak. Mudah-mudahan betul-betul berlapis-lapis keberkahan Allah karuniakan buat kita semua siang hari ini. Amin. Yuk supaya makin barokah Bapak Ibu. Apalagi siang hari ini ya, jam-jamnya ngantuk, kita mulai dengan saling mendoakan dulu. Boleh? Boleh pinjam tangan kanannya Bapak Ibu? Tolong usap-usap yang sebelah kanannya. Usap-usap yang sebelah kanannya. Ya. Ikuti kata-kata saya, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, mudah-mudahan siang hari ini penuh berkah. Kalau lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau lagi sulit, Allah mudahkan. Kalau lagi sakit, lahir atau batinnya, Allah pulihkan. Bahagia dunia akhirat. Amin. Gantian sekarang yang sebelah kirinya. Ikuti lagi, saudaraku. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih ya, sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Berikan senyuman paling manis buat kanan kirinya, silakan. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, waktu saya nggak lama, hanya beberapa menit ke depan. Tema yang diangkat oleh panitia siang hari ini tentang, apa temanya? Menata hati di bulan suci, Pak. Dan terus terang Bapak Ibu, beberapa hari ini ada keresahan saya yakin di antara kita semua lagi agak sedih. Pasti muncul juga ya di lini masa sosial media Bapak Ibu sekalian. Yang lagi ramai ada berita tentang oknum polisi yang memukul dengan helmnya anak berusia 14 tahun sampai meninggal dunia. Na'udzubillah. Lalu juga ada berita tentang ibu tiri yang menyiksa anaknya sampai meninggal dunia. Na'udzubillah. Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Kekerasan itu tidak dimulai dari tangan. Tidak. Kekerasan hampir selalu dimulai dari dalam. Dari dalam pikiran dan perasaan. Dan itu nggak tiba-tiba. Ada emosi yang menumpuk. Ada amarah yang mungkin sudah lama dipendam. Terpantik oleh satu trigger meledak. Ada ego. Jadi ledakan di luar itu Bapak Ibu seringkali adalah akumulasi di dalam. Ya. Makanya bulan Ramadan ini momentum kita untuk latihan Bapak Ibu. Dan latihan menata pikiran, menata perasaan. Saya rasa kita semua sudah paham. Ramadan bukan tentang sebatas menahan lapar, menahan haus.
Bukan, tapi lebih dalam dari itu. Ramadan adalah kesempatan kita untuk melatih pikiran dan perasaan. Ada sebuah kalimat yang sering saya kutip, saya suka banget. Kalimatnya begini Bapak Ibu. The greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Coba diulang Pak, Bu. The greatest war of all, peperangan yang paling hebat, itu bukan di luar. Tapi di mana? Di dalam diri. Makanya nggak heran ada sebuah hadis yang sangat populer. Kita semua sudah pernah dengar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jasadil mudghah, bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau itu baik, baik semua. Tapi kalau itu buruk, buruk semua. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu, hati. Jadi Bapak Ibu ini penting. Dan untuk bisa punya keterampilan menata pikiran, menata perasaan, menata hati, itu latihan. Latihan panjang Bapak Ibu, bukan cuma sekali dua kali. Jadi ini proses. Proses yang perlu terus dengan sadar kita latih. Para ulama itu Bapak Ibu membagi ibadah. Paling tidak ada dua. Ada ibadah zohir, ada ibadah batin. Ini beriringan. Tadi kita sholat Bapak Ibu. Bergerak, takbiratul ihram, ruku, sujud. Zohirnya begitu. Puasa, mungkin nahan lapar, nahan haus. Umroh atau haji. Kita bergerak, tawaf, sa'i. Itu ibadah zohir. Tapi ada ibadah batin yang perlu mengiringi. Ya, dan ini perlu dengan sadar kita latih Bapak Ibu. Jadi eh gini loh, masuk di bulan Ramadan. Mungkin ini bulannya kajian ya. Sering ikut majelis taklim. Itu nggak serta-merta membuat kita otomatis jadi soleh-solehah. Betul? Kan prinsip dasarnya begini Bapak Ibu. Proses belajar itu melewati minimal 3 tahap. 3 tahap. Apa aja? Tahu, mau, mampu. Boleh diulang? Tahu, mau, mampu. Sekali lagi. Yang pertama apa? Tahu tuh apa Pak? Bu? Tahu tuh teori. Memang ini pintu gerbang paling awal. Kalau nggak tahu apa yang mau kita amalkan. Tapi orang yang tahu belum tentu mau. Saya udah tahu, Zat. Udah tahu saya. Tahu saya. Iya tahu. Tapi yang tahu belum tentu mau. Di antara tanda ilmu itu barokah. Ketika apa-apa yang kita tahu meresap ke dalam jiwa, menggugah, mengubah, berubah jadi mau. Nah, tapi orang yang mau belum tentu mampu. Coba sekarang saya tanya, Bapak Ibu tahu sabar? Jawab, tahu sabar? Tahu. Mau jadi orang sabar? Mampu? Belum tentu. Itu proses yang berbeda Bapak Ibu. Kalau dalilnya mungkin kita tahu, sudah sering dengar. Tapi untuk mengubah dari tahu, mau menjadi mampu, itu cuma satu jalannya, nggak ada yang lain. Apa jalannya? Latihan. Coba diulang Bapak Ibu. Kalau bahasa para ulama itu riyadhah atau mujahadah. Dan ini penting, bukan cuma fisik yang butuh dilatih Bapak Ibu. Kita sering dengar istilah olahraga. Olahraga itu apa? Raga yang diolah, physical exercise. Apa sih tujuan kita olahraga Bapak Ibu? Supaya fisik kita sehat, healthy, fit, and strong. Tapi ada yang gak kalah penting. Saya sebut dengan olah jiwa. Itulah yang mungkin lewat tema kita siang hari ini disebut dengan menata hati. Ini penting Bapak Ibu. Dan nggak bisa memang cuma dengerin ceramah itu nggak bisa. Perlu ada kesungguhan untuk melatih. Sama kayak gini loh analoginya ya. Kalau untuk urusan fisik. Bapak Ibu nonton YouTube atau lihat di TV. Nonton apa? Orang lagi olahraga. Nonton orang lagi angkat beban, lagi nge-gym. Nonton aja Pak. Nonton aja. Terus selesai nonton, dimatikan YouTube-nya, terus otot Anda otomatis jadi. Gitu nggak? Nggak. Sama. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Masih Allah gerakan, masih Allah berikan hidayah untuk hadir di majelis ilmu. Syukuri itu. Tapi saya mau mengingatkan Bapak Ibu, hadir di majelis ilmu. Kemudian mungkin kita menjalani
sholat yang wajib-wajib kita kerjakan, itu tidak otomatis membuat kita terampil. Kalau kita nggak latihan. Berikut ini Bapak Ibu, paling tidak ada 5 latihan jiwa. 5 latihan jiwa yang perlu sama-sama kita latih supaya kita punya kejernihan pikiran, perasaan, hati yang tenang, dada yang lapang. Kalau latihan fisik mungkin kita punya programnya masing-masing ya. Ada yang lari pagi, ada yang jogging, ada yang badminton mungkin, ada yang futsal, ada yang padel sekarang lagi rame. Kita punya masing-masing. Tapi kalau untuk urusan menata hati Bapak Ibu, paling tidak 5 ini yang sangat fundamental. Boleh kita bahas ini? Yang pertama, Bapak Ibu supaya kita punya kejernihan pikiran, punya dada yang lapang, ya, punya pikiran yang penuh dengan kedamaian, nggak reaktif, nggak banyak galau, nggak banyak sedih, nggak banyak resah. Latihan pertama Bapak Ibu, latihan berdamai dengan masa lalu. Boleh diulang? Apa yang pertama? Berdamai dengan. Karena banyak orang Bapak Ibu kakinya masih terkunci atas apa-apa yang sudah terjadi. Di antara biang biang sempit dada itu apa? Suka meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Ya. Dan ini salah satu penyebab utama gangguan jiwa atau gangguan mental. Ada salah seorang psikiater dari Amerika namanya M. Scott Peck. Bapak Ibu tahu, dia sudah cukup terkenal, dia sudah pengalaman mungkin menangani ribuan pasien kena gangguan jiwa. Menurut data dari WHO, Bapak Ibu, hari ini ada 250 juta orang kena gangguan jiwa di dunia. Kalau di Indonesia, data dari Ikatan Ahli Jiwa Indonesia itu 30%. Jadi menurut data Bapak Ibu, 30% orang Indonesia kena gangguan jiwa. Jadi kalau di sini ada 500 orang, kira-kira beberapa di antara kita. Tapi jangan langsung tersinggung ya, kalau saya bilang gangguan jiwa bukan berarti gila. Nah itu level paling paling bahaya. Tapi ada yang ringan-ringan, mudah marah, susah tidur, ya, senggol dikit bacok, ya, dan beberapa gejala lainnya. Ada kalimat menarik yang dikutip oleh M. Scott Peck. Dia bilang begini, gangguan jiwa itu macam-macam jenisnya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi kata beliau, semua jenis gangguan jiwa itu akarnya selalu sama. Pintu masuknya sama. Tahu nggak apa? Nggak mau menerima. Dia nggak mau berdamai atas apa-apa yang sudah terjadi. Bapak Ibu, ini latihan pertama. Bahkan kata Nabi SAW, ini supaya mental kita sehat, Bapak Ibu, pikiran kita jernih, hati kita tenang. Kata Nabi SAW, bahkan untuk apa-apa yang sudah terjadi, kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Itu pintu masuknya setan. Saya ulang ya, perkataan seandainya saja, itu pintu masuknya setan. Ya. Bapak Ibu, jangankan untuk urusan yang besar, untuk urusan yang kecil aja nggak boleh. Ngomong seandainya saja. Contoh ya, misal Bapak Ibu mau pergi ke sebuah tempat. Ada banyak jalan yang bisa Anda pilih. Bisa belok kanan, bisa belok kiri. Anda pilih dong, belok kanan. Begitu belok kanan, macet. Ayo ngomong gimana kita? Gimana Pak? Seandainya saja tadi belok kiri gitu ya. Coba kalau. Ah, itu sama tuh. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Nabi mengajarkan kalau sesuatu itu sudah terjadi, katakan apa? Qadarullah wa ma sya'afa'al. Tinggal kita ambil pelajaran. Ini ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Itu latihan pertama Bapak Ibu. Ya, Anda bayangkan ya, untuk hal yang kecil aja nggak boleh. Apalagi untuk hal yang besar. Apa contoh hal yang besar? Misalnya nih ibu-ibu malam-malam sambil bengong gitu ya. Terus ngelamun, ngomong, seandainya saja suamiku bukan yang itu. Wah, itu setan seneng tuh Bu. Udah punya cucu ngomong gitu. Jadi
Itu yang pertama, latihan Bapak Ibu. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang saya suka banget Bapak Ibu. Apa hadisnya? Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Semuanya baik. In asabathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu. Wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairul lahu. Kadang enak, kadang gak enak, kadang sesuai harapan, kadang gak sesuai harapan. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Jadi hati-hati, penyakit hati, penyakit mental. Yang pertama, kita tuh suka meratap atas apa-apa yang sudah terjadi. Bapak Ibu, saya mau bilang begini ya, supaya kita punya jernih pikiran tuh, tenang hati itu. Gak banyak meratap. Ada masanya mungkin yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pernah ngalamin Bapak Ibu? Kita kepengen A, yang kejadian A. Pernah? Kita berdoa sama Allah, mintanya A, dan Allah kabulkan A. Pernah ya? Tapi ada juga masanya kita kepengen A, yang kejadian B, C, D, Z. Kenapa? Karena menurut Allah itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang kita suka lihatnya ke A terus. A, ya Allah. A. Pokoknya A. Istiqoroh sih, tapi istiqorohnya ya Allah kalau dia baik jodohkan, kalau dia nggak baik perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh Bu namanya. Itu penyakit, itu udah kena virus, nama virusnya harusitis. Bu. Apa nama virusnya Bu? Pak? Bapak Ibu saya serius, saya serius. Saya 15 tahun jadi life coach. Banyak orang yang mentalnya itu down karena harusitis. Harusitis. Dia punya mentalitas itu pokoknya yang terjadi harus sesuai dengan apa yang aku ingin. Kemarin saya baru pulang dari Malang Bapak Ibu. Kemarin baru dari Malang saya dapat cerita dari salah seorang kawan lagi rame di Malang itu seorang mahasiswa atau mahasiswi S2 yang bunuh diri Pak, loncat dari gedung gitu ya. Hanya karena jadwal wisuda dia mundur lantaran dosennya itu apa namanya? Nggak bisa ditemuin. Jadi nggak sesuai dengan rencana yang sudah dia buat. Karena itu Pak, ya Rob, ya Rob. Ya. Padahal Bapak Ibu dalam Quran itu telak banget dalilnya. Apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu nggak senang sama sesuatu, padahal itu baik. Boleh jadi kamu senang sama sesuatu, padahal itu nggak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ayah bunda ini latihan yang pertama. Latihan coba berdamai dengan apa-apa yang sudah terjadi. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Apa rahasia kenapa orang-orang beriman itu jernih pikirannya, lapang dadanya, tenang hatinya? Perhatikan, karena mereka yakin. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali pasti jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Boleh saya ulang? Ketika Allah menetapkan sesuatu, itu yang terbaik. Ketika Allah menunda sesuatu, pasti jadi semakin baik. Dan ketika Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Tidak ada seandainya saja. Kalau kata Maulana Rumi, aku mencintai takdirku. Kenapa? Karena aku tahu zat yang menetapkan takdir atas hidupku adalah zat yang paling mencintaiku. Supaya kita nggak tenggelam dalam kesedihan Bapak Ibu. Hati-hati, setan itu paling seneng sama seorang mukmin yang bersedih hati. Kalimat dari Imam Ibnul Qayyim, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Apa artinya? Tidak ada yang lebih disenangi oleh setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi Bapak Ibu kalau pengen di like sama setan gampang. Gimana caranya? Sedih aja sedih. Coba, ini bisa dijelaskan Pak.
Coba dianalisa, kenapa setan itu senang sama orang yang sedih? Kenapa Pak kira-kira? Orang yang sedih itu energinya rendah, dibisikin gampang. Ya, lama-lama mungkin menggerutunya di hati, awal-awal menggerutunya di hati, lama-lama mengeluh di lisan, lama-lama kufur. Ya, lama-lama mengutuk takdir Allah. Makanya ini sering saya sampaikan, Bapak Ibu perhatikan ya, kata para ulama, seringkali amalan hati ridho itu bobotnya bisa lebih berat dibandingkan amalan sunnah apapun. Saya serius ini Pak Bu. Ini saya nggak ngarang nih. Ini kata para ulama, seringkali ibadah hati ridho itu bobotnya bisa lebih berat dibandingkan ibadah sunnah apapun. Coba tolong sebutkan Bapak Ibu, ibadah sunnah yang paling top apa? Ayo sebut apa Pak? Tahajud, betul. Apalagi? Umroh sunnah, betul. Eh, apalagi puasa sunnah misalnya. Kata para ulama seringkali ibadah hati ridho Allah bobot lebih berat daripada amalan-amalan sunnah. Makanya kita nggak bisa menghakimi orang Bapak Ibu. Kita nggak bisa menghakimi orang. Ada orang yang mungkin kelihatannya ibadahnya biasa-biasa aja. Ya nggak soleh-soleh amat lah. Yang wajib-wajib aja mungkin yang dia kerjain. Yang sunnah jarang-jarang. Tapi kita nggak tahu siapa tuh dia punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Dia nggak pernah berkeluh kesah Bapak Ibu. Dia selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Ya. Jadi ini latihan pertama. Dan yang namanya latihan nggak mungkin langsung bisa. Bukan latihan namanya kalau langsung bisa. Berproses. Minimal mulut dulu ngomong. Hati mungkin masih berat. Ya Allah hamba ridho. Hamba yakin semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Ya. Kita mungkin belum bisa menemukan hikmah dari sebuah keadaan. Tapi minimal kita berbaik sangka dulu. Dan ana ingda dhonni abdibi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Aku nggak tahu ya Rob, apa rencanamu di balik semua ini. Tapi aku yakin ada keindahan yang sedang kau siapkan atas keadaan ini. Jadi Bapak Ibu itu latihan hati yang pertama, berdamai dengan masa lalu. Lanjut, ada berapa latihan tadi? Ada 5. Yang pertama apa? Yang kedua, dikit lagi waktu saya ya. Yang kedua, berdamai dengan masa depan. Nah, ini juga sama. Salah satu penyakit mental tuh Bapak Ibu, kebanyakan cemas kita tuh. Banyak khawatir. Nanti gimana, nanti gimana. Kalau yang tadi seandainya saja, seandainya saja. Kalau yang kedua, nanti gimana, nanti gimana. Dan kecemasan itu juga kendaraan setan. Namanya was-was. Bapak Ibu perhatikan ya, was-was ini bahaya. Saking bahayanya, coba Anda bandingkan Quran surat Al-Falaq sama Quran surat An-Nas. Di Quran surat Al-Falaq, Bapak Ibu, itu cuma sekali loh kita minta perlindungan. Gimana? Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali. Tapi di Quran surat An-Nas, ketika minta perlindungan dari was-was, 3 kali Pak. Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, ilahin nas. 3 kali. 3 banding 1. Was-was itu lebih bahaya dibandingkan sihir. Ya. Jadi, nah Bapak Ibu, tugas kita bergerak. Tapi nggak perlu pakai cemas, nggak perlu pakai khawatir. Makanya wallahu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan jangan salah faham. Saya rasa ini udah sering dibahas ya. Tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu gerak aktif. Tapi yang terbingkai dengan kedamaian. Loh, buktinya apa? Saya mau nanya Bapak Ibu, doa apa yang ada kata-kata tawakalnya yang sering Anda baca setiap hari? Hah? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Anda baca itu kapan? Anda baca itu habis baca bismillahi tawakkaltu 'alallah, tarik selimut, tidur atau melangkah? Itu doa mau melangkah. Tawakal itu bukan pasif, tawakal itu gerak aktif tapi yang terbingkai dengan kedamaian. Bapak Ibu, tugas kita mengoptimalkan apa yang ada dalam kendali kita, yang di luar kendali kita kita serahkan kepada Allah. Ya. Apa yang kita cemaskan Bapak Ibu? Ikuti kata-kata saya. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Nah, kedengeran suaranya. Sekali lagi. Oh, kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia tidak akan melewatiku.
Tapi segala sesuatu yang melewatiku, berarti dia bukan takdirku. Iya kan Pak? Kalau kata Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sedekat 2 bibir. Nah, Bu, tenang, bergerak, sempurnakan ikhtiar, tapi dengan hati yang penuh kedamaian. Latihan berdamai atas apa-apa yang memang itu belum terjadi di luar kendali kita. Ada doanya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini kalau mau kita bahas panjang Bapak Ibu, tapi intinya itu. Latihan yang ketiga untuk menata hati. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Berdamai dengan yang sudah terjadi. Yang kedua, berdamai dengan yang belum terjadi. Yang ketiga, latihan untuk menyadari, menghargai, menikmati, mengapresiasi apa-apa yang Allah beri. Hari ini, present. Penyakit kebanyakan kita tuh Bapak Ibu suka sibuk dengan apa-apa yang belum ada, sibuk dengan apa-apa yang sudah nggak ada, tapi lupa menghargai apa-apa yang ada. Sampai kata Allah dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ramadan ini Bapak Ibu mengkalibrasi ulang rasa syukur kita. Anda bayangkan, setelah puasa seharian, segelas air putih itu, ya Rob, nikmat banget. Makanan yang sederhana itu, ya Allah, enak banget. Ramadan itu membuat kita lebih sensitif, melembutkan hati. Kadang-kadang tuh Bapak Ibu, kita butuh lapar dulu. Supaya hati kita lembut. Kalau kita kenyang terus, enak terus, keras hati kita. Makanya kadang-kadang kita perlu patah hati supaya dia terbuka. Kalau kata Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Kadang-kadang kita perlu merasakan patah hati supaya dia terbuka. Ketika hati kita patah, dari celah-celah patahan hati itu masuk cahaya hidayah dari Allah. Jadi Bapak Ibu, lapar, susah, gelap, itu melembutkan hati kita. Membuat kita jadi sensitif terhadap nikmat yang mungkin selama ini kita anggap biasa. 4. Apa latihan yang keempat? Latihan, sudahlah Bapak Ibu, berdamai dengan pandangan orang dan apa kata orang. Anda tahu penderitaan batin yang paling besar, ini bukan kata saya, ini menurut para psikolog Bapak Ibu. Ada seorang profesor namanya Rory O'Connor. Ya, kemarin saya baru pulang dari Australia Bapak Ibu. Saya mengikuti World Congress on Positive Psychology. Saya ketemu dengan beberapa pakar di sana. Ada sebuah temuan yang menarik. Dia bilang begini, penderitaan batin terbesar manusia itu ternyata bukan karena nggak punya duit. Bukan karena punya penyakit fisik, bukan. Tapi penderitaan batin terbesar manusia tahu nggak apa? Terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Namanya social comparison. Mikirin pandangan orang, mikirin apa kata orang, ya nggak bisa Bapak Ibu. Makanya kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghoyatun la tudrok. Berharap semua orang suka kepada kita mustahil, mustahil. Ya, Bapak Ibu, semurni apapun niat, sebaik apapun sikap, kita nggak akan selamat dari komentar manusia, betul ya? Apalagi netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Makanya latihan keempat Bapak Ibu, berlatihlah untuk biasa aja berdamai dengan apa kata orang. Karena kita nggak akan selamat dari komentar manusia. Bahkan yang sudah meninggal sekalipun nggak selamat dari komentar manusia. Ada sebuah kisah klasik yang sering saya ceritakan ya. Masih ingat Bapak Ibu? Kisah tentang bapak sama anak yang bawa keledai itu. Tahu ya? Gimana ceritanya Pak Bu? Bapak sama anak bawa keledai. Anaknya di atas keledai, bapaknya di bawah, menuntun keledainya. Jalan. Diomongin orang nggak? Salah nggak? Dikomentari manusia. Apa kata orang? Hah? Oh, tuh anak zaman sekarang gitu tuh. Nggak punya etika, nggak punya adab sama orang tua. Enak-enak dia di atas, bapaknya suruh jalan. Anak nggak bener itu. Bapaknya dengar. Nah, salah nak. Gantian ya nak ya. Bapak di atas, kamu di bawah. Tolong tuntun keledainya. Jalan. Salah lagi?
Diomongin orang, dikomentari manusia. Apa kata orang? Orang tua, bapak kok nggak punya perasaan ya. Enak-enak di atas anaknya suruh jalan, bapak nggak bener gitu. Ya. Bapaknya denger, nak, salah nak. Udah yuk nak, kita naik berdua aja nak. Anaknya di depan, bapaknya di belakang, jalan. Salah lagi. Apa kata netizen? Bapak sama anak nggak punya peri kebinatangan. Itu keledai kecil loh, dinaiki berdua, zolim tahu nggak? Itu nyiksa binatang namanya. Langsung didemo sama aliansi pecinta keledai pak. Bapaknya denger lagi. Nak, salah nak, udah turun aja yuk nak. Turun mereka berdua, dituntun keledainya. Salah lagi. Apa kata orang? Bapak sama anak nggak punya otak. Keledai kok cuma dituntun, apa coba fungsinya? Akhirnya bingung pak, saking bingungnya apa sih bapak ini lakukan? Ya udah saya gendong aja keledainya. Nah sekarang semua orang sepakat dia orang gila. Bapak Ibu betapa lelahnya kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Makanya orang-orang ikhlas itu orang yang paling bahagia. Kenapa? Dia udah gak pusing. Yang penting apa kata Allah aja. Ya. Bukan kalau kata Sayyidina Ali itu, kita nggak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun sebetulnya. Kenapa? Karena orang kalau sudah benci, ya benci aja. Orang kalau sudah suka, kadang-kadang nggak butuh itu. Lepas Bapak Ibu. Orang yang namanya psychological independence, kemerdekaan psikologis. Nah itu orang-orang ikhlas tuh. Dia udah nggak pusing dengan apa kata orang. Ya, apalagi kata seorang ulama, seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun kecuali perhatian Allah saja. Betul Bapak Ibu? Ini saya kasih tahu rahasianya ya, Pak Bu. Besok lusa kita meninggal, orang lupa sama kita. Betul nggak? Nggak usah lama-lama Pak. 2 jam kita dikubur, itu mereka udah ketawa-ketawa lagi kok. Mungkin anak, pasangan, sedih. Nggak lama itu, setahun, 2 tahun. Habis itu mereka sibuk lagi dengan dunianya. Kita akan dilupakan. Ngapain kita jungkir balik? Mengejar validasi. Tugas kita kepada manusia, lakuin yang terbaik. Termasuk yang mau izin Bapak Ibu sama pasangan, sama anak. Shh, lakuin aja yang terbaik. Tugas kita kepada manusia, memberi yang terbaik. Kalau kita mau pamrih, pamrihnya sama Allah. Nggak usah suka cari validasi sama anak. Ya ibu-ibu ya. Nah, ibumu nak. Ibumu nak. Ibu yang hamil kamu nak. Ibu yang melahirkan kamu. Ibu yang menyusui kamu. Mungkin kata anaknya, siapa yang suruh bu? Sama bapak-bapak juga. Aku ini suami kamu banting-banting tulang. Tukang daging mungkin ya. Jadi Bapak Ibu lepas. Makanya kalau kata Allah dalam Quran, la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Orang-orang yang punya kemerdekaan psikologis itu bahkan diucapkan terima kasih aja nggak ngarep. Kenapa? Dia udah puas dengan balasan dari Allah. Oke, terakhir yang kelima. Coba diulang, masih ingat nggak? Ada berapa latihan jiwanya? Yang pertama apa tadi? Berdamai dengan apa-apa yang sudah terjadi Bapak Ibu. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Yang kedua, berdamai dengan yang belum. Tugas kita merencanakan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Apa-apa yang ada dalam kendali kita, do your best and that will be enough. Ya, makanya doanya kan Bismillahi. Yang apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Bismillah. Lalu yang di luar kendali kita, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, latihan untuk sensitif terhadap begitu banyak anugerah dan karunia nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Itu latihan Bapak Ibu. Orang yang sumpek hidupnya, orang yang tadi itu ada amarah yang kayaknya nggak tuntas. Kadang-kadang dia lupa, bahkan dalam kesulitan sekalipun Allah sertakan kemudahan yang lebih banyak. Dan latihan yang keempat, berdamailah dengan apa kata orang Bapak Ibu. Apa-apa, nggak ada ruginya, nggak bahaya. Terakhir yang kelima, latihan untuk bisa memaafkan. Nah kan bulan puasa momentumnya nih. Kemarin sebelum masuk Ramadan kita saling memaafkan. Nanti Idul Fitri saling maafin. Ini momentumnya. Dan Bapak Ibu ayatnya itu begini.
Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkan mereka, lapangkan dada. Bukankah kamu juga ingin dimaafin sama Allah? Jadi kita tuh maafin orang mungkin bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena kita merasa butuh dimaafin sama Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, 5 latihan ini mudah-mudahan bisa kita jadikan program yang secara sadar kita latih, khususnya di bulan suci ini. Terima kasih ya, mohon maaf ini saya lewat 7 menit, harusnya jam 1 selesai. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya. Semoga Allah terima segala amal soleh kita, puasa kita, ruku, sujud kita, tarawih kita, tilawah kita, dan pada akhirnya bikin kita jadi hamba yang semakin baik. Amin. Sebagai penutup, boleh doa bareng Pak? Boleh ya? Terus terang kalau diundang kayak begini Bapak Ibu, sesi yang paling saya tunggu-tunggu tuh sesi doa bareng jamaah. Karena kalau kita amin sendiri, dibanding amin dalam jamaah, powernya beda Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke majelis ilmu, gini-gini ya. Nih mumpung bulan Ramadan Bapak Ibu. Kan kita orang beriman Bapak Ibu ya insya Allah. Orang beriman itu sangat meyakini doa itu senjata. Doa punya kekuatan mengubah hidup. Nah kalau perlu Bapak Ibu tandai kapan-kapan saja waktu dan tempat yang itu membuat doa kita diijabah. Ada banyak. Kapan aja Pak sebutin Pak? Antara azan iqomah, betul Masya Allah. Itu privilege yang Allah kasih bagi hamba yang tepat waktu. Kapan lagi? Masih banyak. Sepertiga malam terakhir, pas sahur, antara 2 khutbah kalau yang laki-laki ya khutbah Jumat. Kapan lagi? Sujud, hujan turun, hari Jumat pada asar, betul ya? Saya Pak, ini di handphone, saya selalu pasang alarm, ini boleh ditiru ya Bapak Ibu ya. Semoga jadi amal jariah buat saya. Pasang alarm Bapak Ibu hari Jumat pada asar, jam 4, jam setengah 5 gitu. Saya kalau lagi Jumat pada asar tiba-tiba alarm saya bunyi, oh iya ini waktunya doa nih. Wah itu golden moment Bapak Ibu, sayang kalau kita lewatin. Jumat pada asar, lagi safar, termasuk lagi saum, di majelis ilmu. Wah, dan mudah-mudahan kita makin tersambung dengan Rob sang pemilik hati. Yuk Bapak Ibu angkat tangannya, kita hadirkan hatinya. Istighfar dulu yuk dari hati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menatap pertemuan kami siang hari ini ya Allah. Catatkan ya Rob siapapun yang hadir pada hari ini. Tiap langkahnya jadi amal soleh. Siapapun yang hadir pada hari ini ya Allah menjadi hamba-hamba yang kau cintai. Ya Allah majelis ilmu engkau janjikan sebagai salah satu saat mustajabnya doa. Maka ya Rob kabulkan doa kami. Jika ada di antara kami yang sedang sempit ya Allah, lapangkan. Jika ada di antara kami yang sedang sulit ya Allah, mudahkan. Jika ada di antara kami yang sedang berat ya Allah, apapun judul persoalannya, ringankan ya Rob, kuatkan pundaknya. Kalau ada di antara kami yang sedang terlilit hutang ya Allah, lunaskan ya Rob. Jangan biarkan kami wafat dengan meninggalkan banyak hutang. Ya Allah jadikan pasangan anak keturunan kami soleh solehah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imamah. Ya Allah undang kami semua yang ada di sini untuk bisa merasakan wukuf di Arafah-Mu ya Allah. Untuk bisa sujud langsung di depan Ka'bah-Mu. Untuk bisa duduk bersimpuh di masjid Nabi-Mu lagi dan lagi. Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Silakan doa masing-masing. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran. Bapak Ibu lagi ada hajat apa? Lagi ada masalah apa? Yang merasa butuh ditolong sama Allah.
Ayo Bapak Ibu, saya aminkan. Amin. Demi Allah Bapak Ibu, ini saat mustajab. Majelis ilmu lagi puasa, di luar turun hujan. Ayo Bapak Ibu, saya aminkan. Amin ya Rabb. Apapun yang terlintas di pikiran. Amin ya Allah. Minta yang baik-baik. Amin ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan kami kesempatan taubat sebelum Engkau panggil kami nanti. Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hati kami masih terbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tuntun ya Allah sisa umur kami. Jadikan ya Allah bulan Ramadan ini titik balik perubahan hidup kami menjadi lebih baik. Lebih taat, lebih istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakan kepada kami ya Allah kebaikan, kelapangan dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'at du'a. Amin. Amin ya rabbal alamin. Supaya semakin berkah, boleh dengan kanan kirinya salaman Bapak Ibu, ucapkan terima kasih, saling mendoakan, mudah-mudahan barokah ya. Semoga sukses dunia akhirat, lapang rezekinya, bahagia, sakinah, mawadah, warahmah, dan Allah mudahkan segala urusannya. Terima kasih Bapak Ibu, tepat jam 1:15. Saya mohon maaf kalau kelamaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustadz Sony Abikim yang telah menyampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Informasi untuk kajian zuhur besok, karena Yang tempat mau ini akan foto, dipakai, ibu-ibu silakan mau foto. karena ingin Bapak-bapak dipakai boleh. acara. Ayo. Jadi kajian zuhur ada di Nakula Sadewa Arjuna dengan penceramahnya yaitu Dr. Ahmad An-Nuri, MA. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.